Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ngoding di channel YouTube saya. Kita akan meneruskan video kemarin, yaitu kemarin baru sampai membuat halaman home-nya. Ini adalah halaman home. Kemarin kita sudah membuat navbar, slide, kemudian ini judul kajian kitab sampai footer sampai bawah. Nah, untuk halaman selanjutnya kita akan membuat halaman detail. Kalau kita klik ini kitab ini, dia akan mengarahkan ke halaman detail seperti ini. Kemudian yang kedua, ketika kita klik sejarah, dia akan mengarahkan ke halaman sejarah seperti ini. Kemudian kalau diklik kontak, dia akan mengarahkan ke halaman kontak. Nah, jadi kita sekarang akan membuat 3 halaman lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kita buka kode editornya. Jika sudah, kita buat file baru. Yang pertama, kita buat halaman detail.html. Oke, setelah kita bikin file baru yang namanya detail.html, kita ke index. Di sini kita blok semua, yaitu dengan Ctrl A. Setelah diblok, kita copy Ctrl C menggunakan Ctrl C, lalu kita paste di detail, lalu kita paste sini, save. Coba kita refresh, apakah sudah muncul? Detail. Oke, isinya sini di halaman detail isinya masih sama. Kita tinggal mengubah seperti halaman detail yang di sini. Jika diklik, semuanya akan ke halaman detail. Jika kita ngeklik judul-judul kitab yang kita inginkan, maka akan ke halaman detail. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Jadi ini kita perlu diganti dari slide-nya sampai sebelum footer ya. Nah, sampai sini kita ganti semua. Oke, kembali ke tag di detail. Kita boleh langsung hapus dari ini nih. Ini navbar kita minimize biar enak. Nah, dari awal slide kita hapus. Lalu kita hapus dari ini ya, dari kelas container sampai bawah sebelum footer ya. Kita hapus sampai sebelum footer. Footer mana? Nah, ini sampai sini. Kita boleh hapus sampai sini. Hapus. Setelah kita hapus, kita save dulu. Oh, sebelum di save kita ini tidak butuh yang ini ya. Kita sampai tag p-nya kita nggak butuh. Sininya kita ganti yang namanya detail. Di sini kita bikin detail ya, home atau detail kita aja. Home atau detail. Setelah itu kita kontainernya kita nggak perlu padding top ya. Kemudian di sininya kita ganti warna BG aja, warna BG. Teksnya width tengah, nggak usah text center ya, nggak perlu. Coba kita save, lalu kita refresh yang ini ya. Oke, maka tampilannya masih home detail sama footernya.
Ya, sedangkan kita akan membuat seperti ini. Jadi kita tinggal isi kontennya aja, tinggal isi ini sama ininya. Jika sudah, kita lihat di home. Oh iya, lalu kita isi kontennya, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita bikin kontennya. Sebelum bikin kontennya, kita ini pakainya font style dulu ya. Kita kasih style font family. Kita pakai yang sans serif. Nah, yang ini kita pakai ini. Lalu di dalam ini kan awal slide, berarti kita kasih akhirnya dulu. Akhir slide. Itu komen. Nah, kita bikin kontennya sekarang. Kita kasih judul dulu biasa, awal konten, komen, lalu kita copy aja, paste di sini. Kita ganti akhir konten. Biar apa kalau kita kasih judul gini? Biar nyarinya enak. Akhir konten. Lalu di dalam kontennya kita kasih div, kasih kelas, yaitu kelas kontainer. Untuk menampung kita kasih kelas kontainer. Setelah itu di dalamnya kita kasih div lagi. Kita kasih kelas hero. Hero itu dari mana? Dari ini kita kan udah bikin CSS. Nah, dari style CSS nya ini. Nah, hero ini ntar akan ada gambarnya seperti gambar. Kalau kita klik ini judul kajian kitab, nah ini namanya yang tadi saya panggil itu kelas hero. Bikin sendiri, membuat sendiri. Ini kalau teman-teman belum buat, boleh seperti ini. Kemudian lanjut setelah panggil kelas hero, kita bikin lagi tampungan, yaitu div yaitu kelasnya konten, kelas konten. Lalu di dalamnya kita kasih H2, yaitu kita kasih judul kitab. Lalu di bawahnya kita kasih tag P untuk paragraf yang kita isi. Di kelas play kita kasih, di tag P kita kasih kelas namanya penulis. Nah, habis judul kitab kita kasih tag penulis, ditulis oleh siapa gitu. Ditulis oleh, kita kasih link aja, link misal nama saya sendiri, ditulis oleh M Janggi atau Sat. Nah, titik. Coba kita save. Kita rapiin dulu nih, rapikan biar enak dilihat. Rapikan. Kita rapikan, sudah. Kita save, lalu kita refresh lagi di sini. Tuh kan? Nah, judul kitab ditulis oleh saya. Nah, kita maunya seperti ini. Kita berarti tambahin ini namanya, lorem ipsum. Kita tambahkan di sininya, berarti kita tambahkan tag P, tag paragraf lagi. Kita di sininya kasih icon justify. Biar apa? Justify itu buat rata kiri kanan. Justify buat rata kiri kanan.
lalu kitanya kasih lorem ipsum aja, lorem berapa ya, 15 lah, 15. Oke, mungkin cukup 15. Terus ini uh, pada tanggalnya belum ya, pada tanggal misalnya 1 Januari Januari 2020. Nah, kemudian kita kasih paragraf lagi, sama, kita copy aja, paste sini lagi. Nah, ini alarm ipsumnya kita ganti, kita urutkan aja, tadi alarm apa 15, kita sekarang alarm misalnya 30, biar lebih banyak lagi, setiap paragrafnya jadi berbeda. Kemudian yang ketiga kita kasih alarm 50, misal alarm 50. Nah, oke, coba kita refresh. Nah, tapi di sini apa, alarm ipsumnya banyak ya, tinggal kita tambahin aja tadi di situ pingin alarm berapa. Nah, di sini kan banyak. Oh, kemudian di sini ada jaraknya ya, kita tadi terlalu mepet. Iya, kita kasih padding top ke codingannya lagi di konten berarti. Di sini kita kasih padding top, jangan tembet, padding top kita kasih 3 aja, padding top 3. Kita alarm ipsumnya katanya ketikitan, kita ganti. Dari yang pertama itu alarm berapa nih, alarm misal 30 lah, 30 loh, 20 alarm 20, alarm 20 biar nggak terlalu dikit. Alarm 30. Nah, ini jadi teman-teman bisa atur sendiri, pingin berapa jadi terserah. Tadi 30, pada sini 60 lah, alarm 6, alarm 60. Di sini alarmnya 100, biar beda-beda, jadi meningkat gitu. Alarm 100. Oke, save, kita lihat. Oke ya, cukup ya teman-teman. Ini udah saya kasih padding top. Nah, ini alarmnya mungkin udah agak cukup. Jika kurang apa banyak, tinggal tambahin apa nilainya itu. Mau lorem sampai 1000, baru tambah banyak itu paragrafnya. Kemudian kita akan bikin ini nih, bikin ini yaitu jumbotron. Nah, di bawah ini kita akan bikin jumbotron. Jumbotron. Kita bikin kelas jumbotron. Jadi sini kita kasih judul seperti biasa, awal jumbotron. Jumbotron. Kita kasih ini, kemudian kita copy, akhir jumbotron seperti biasa. Kita rapihkan. Nah, terus kita ini isinya apa? Nah, kita ke bootstrap lagi. Bootstrap. Bootstrap 4 nih. Kita ke bootstrap 4. Kita ke cari di sini dokumentasi udah. Kita cari jumbotron. Nah, ini langsung dicariin. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana yang mau diisi. Saya mau
pakainya yang tinggal pilih jumputannya teman-teman. Saya mau pilihnya yang bawah ini, yang fluid jumputan ini. Nah, tinggal copy sini, nggak usah perlu diblok, kita copy sini, lalu kembali ke text editor. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nah, jika sudah, coba kita refresh dulu, apakah sudah muncul? Tuh ya kan teman-teman. Nah, tinggal bikin ini sama tulisan ini ya. Langsung kembali ke text editor. Nah, di sini H1 sama text nya kita hapus saja. Kita hapus. Lalu di dalamnya kita kasih div lagi. Div yang kelasnya row. Kemudian kita bagi aja di sini, yaitu kita bagi berarti sini 3 sini 9. 3 itu buat ini, 9 nya buat ini ya. Kita bagi 3 sama 9. Berarti kita bikin kelas div call md 3 sama 9. Call md 3 sama div call md 9. Terus di kolom D3 nya kita akan isi gambar. Kita masukkan gambar yaitu dengan teks image, lalu gambar itu di folder gambar image slash kita cari yang PDF ini. Nah, setelah itu kita coba refresh. Nah, sudah ada kan teman-teman, tinggal tulisannya. Oh, ini warnanya, backgroundnya kita tambahin di sininya, yaitu background. Nah, background black aja biar sama. Kita refresh. Nah, akan sama putih, background udah sama, kita tinggal tulisannya. Di tulisan berarti di kolom MD 9 ya teman-teman. Kita akan isi tulisannya di sini. Di kolom MD9 kita kasih H2 aja buat judul. Tulisannya apa itu? Download PDF atau terjemahan. Kita copy aja lah. Set copy, masukin sini. Masukin ke sini. Kemudian ini buat H2. Kemudian di bawah ada paragraf. Tag paragraf. Kita copy aja tulisannya di sini. Ya. Copy. Masukin sini biar cepat. Nah, jika sudah, di sini ada tombol download ya, ini tombol button. Kita satu lagi di sini bawah kasih button tulisannya apa itu, download ya. Kita kasih tulisan download. Nah, ini kita kasih kelas biar rapi, kelas late. Oke, save. Coba kita refresh. Ini ada warnanya. Kita balik sini, warnanya biru sama ada ikonnya. Di sini di buttonnya ada ikonnya ya. Kita kasih warna dulu, tipe kasih button, kelasnya button, btn, warnanya yaitu primary. Lalu kita tinggal cari ikonnya. Kita carinya di font awesome ya. Kita pergi ke font awesome. Ini kita carinya download aja ya. Itu soalnya bentuknya seperti file download gitu. Kita coba cari.
Lalu kita cari di sini yang namanya download nih. Cari. Setelah kita cari, nah ini sama kan? Kita cari yang ini, nah bentuknya ini berarti yang ini sama. Kita klik aja. Tunggu, lagi loading. Oke, setelah muncul kita tinggal pencet sini nih, copy. Lalu kita kembali ke codingan, ke text editor, ditaruh di sini, paste. Oke, lalu save, kita refresh di sini, refresh. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah udah sama persis? Nih, apakah udah sama? Dari halaman detail, dari atas sampai bawah. Ya, udah sama ya. Lalu kita berarti yang kedua kita akan membuat. Oh, ini saya lupa. Nah, di sini kan tulisannya masih dokumen. Jadi kalau kembali ke ke home, itu harusnya sininya ganti home gitu. Kita tinggal ganti aja text editor. Nah, di index juga sama, di sini belum saya kasih. Mana nih? Title. Nah, ini berarti home biar tahu. Kemudian ini kita save dulu. Lalu kita detail di sini. Detail mana nih? Detail, nah ini di header. Ini detail. Kemudian yang kedua, ini indeksnya kita arahkan. Jika diklik kitab berarti arahnya ke detail ya. Berarti di sini. Mana nih? Nah, kontainer ini. Nah, kita kasih link, kasih harafnya itu ke detail.html. Nah, sini semuanya, berarti kita copy aja detail.html, copy, masukin sini. Oke, lalu kita save. Jika diklik gambar itu judul kitab, kita akan diarahkan ke halaman detail. Dan di halaman detail juga kalau diklik home, kita akan dikembalikan ke halaman home, yaitu index.html. Di sini kita refresh, coba kita cek, refresh semua. Nah, ini di halaman home. Jika kita klik kitabnya, akan menuju halaman detail. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat halaman, yaitu setelah detail sudah, halaman sejarah. Halaman sejarah tampilannya seperti ini. Kita akan membuat halaman sejarah dan halaman kontak. Kita buat halaman sejarah dulu, urut. Halaman sejarah sama, kita balik ke text editor. Di sini kita buat file baru, yaitu dengan nama sejarah.html. Nah, lalu isinya kita kopikan dari sini aja. Dari sini kita kopikan, Ctrl A di blok, kemudian Ctrl C kita copy. Lalu kita kembali ke halaman sejarah, pastekan di sini, Ctrl V. Setelah Ctrl V kita save. Nah, lalu kita jalankan. Apakah sudah tampil? Oh ya, belum kasih linknya, jadi belum bisa. Kita balik ke text editor, berarti di halaman index. Kita kalau ke halaman sejarah, berarti kita link ini halaman index. Halaman sejarah berarti sejarah.html. Di halaman detail juga sama. Di halaman detail, jika diklik halaman sejarah akan kembali ke halaman sejarah.
Kemudian halaman sejarah juga sama, jika diklik ke halaman home index halaman sejarah ya sejarah. Kemudian udah ya, udah sama, udah kita save, lalu kita refresh. Oh, titelnya lupa, titelnya di halaman sejarah, berarti titelnya sejarah, halaman sejarah. Oke, biar tahu kita berada di lokasi mana gitu. Kita refresh, coba kita klik ke halaman sejarah. Oke, tampilannya masih sama ya, masih tampilan detail, soalnya kita kan tadi copy paste dari halaman detail sendiri. Berarti kita tinggal ganti halaman sejarah itu tampilannya gini. Berarti kita tinggal hapus dari ini slide ini, gambar ini sampai sini ya, sampai sini kita akan hapus dan kita ganti yaitu konten konten dari sini, konten sampai sini. Oke, kembali ke text editor. Di halaman sejarah kita akan menghapus ini, di minimize aja di header. Kemudian sini ganti sejarah. Kemudian ini kita tidak perlu ini, class container kita hapus sampai mana nih, sampai sini ya, ya sampai sini kita hapus saja, tidak dibutuhkan. Kita save, coba kita refresh dulu. Oh, oke, udah ke halaman sejarah. Berarti kita tinggal masukkan konten ini. Nah, caranya gimana? Kita ke text editor dulu. Nah, kita di sini biasa kita bikin judulnya dulu, konten awal konten. Lalu kita kopikan, paste di bawahnya. Ganti nama yaitu akhir konten. Nah, terus di dalam konten itu kita akan isi, kita akan isi yaitu div kelasnya kontainer dulu seperti biasa buat pembungkus kontainer. Di dalam kontainer kita bikin kelas lagi yaitu namanya row. Di dalam row kita bikin lagi yaitu div yang namanya kelas call md. Kita bikin, kalau satu layar itu dari sini sampai sini itu 12, di sini dibagi dua ya, ini kecil, berarti kita kira-kirakan aja, kita ini call md8, ini call md4. Text editor lagi, call md8 dan call md4, bikin dua dulu, div call md4 ya. Lalu di call md8 sendiri kita akan isi kontennya. Di call md8 kita akan isi kontennya yaitu kita cari di Bootstrap dulu yang namanya class card. Kita cari kita cari yang ini aja nih, buat pembungkusnya itu kita copy, lalu kan ke text editor. Nah, di sini save, coba kita refresh. Nah, udah ada ya teman-teman, di sini udah ada. Lalu di dalamnya kita ini hapus saja. Di dalamnya kita kasih H1 ya. H1 tulisannya kita copy dari sini aja. Sini copy, masukin sini. Kemudian kita rapikan dulu. Setelah H1, di bawah H1 kita kasih
paragraf kelasnya yaitu text muted. Text muted itu warnanya abu-abu, text muted. Lalu di dalam text muted di sini ada icon-iconnya ya. Kita akan nyari di font awesome. Ini ada 3 icon bari 1 jam, ini user, ini tanggal ya, ada tanggal. Kita akan cari di sini kalender. Kalender kita cari dulu kalender. Nah, kita pakai yang ini aja, pakai yang ini. Lalu kita copy, kita masukkan. Yang pertama di sini kita masukkan kalender, terus tahunnya berapa ini, tahunnya kita copy aja, tahunnya sini copy, masukin di sini nih. Nah, lalu di sini kita kasih BR biar ke bawah. Iya, jangan BR, kita ke bawain aja sini. Kemudian yang kedua kita cari lagi yaitu clock, jam, clock. Terserah saya mau pakai yang ini. Kita copy lagi, masukin sini ke dalam sini bawah, ini enggak kelihatan. Nah, masukin, terus tulisannya biasa kita copy paste aja sini, masukin, lalu kita masukin ke text editor, lalu ke bawah kita bikin lagi yaitu user. Kita cari user. Nah, kita pakai yang ini aja nih ya, yang ini. Klik, kita copy, lalu masukin ke text editor. Nah, kita biasa biar cepat kita copy paste tulisannya. Oke. Lalu kita refresh dulu apakah sudah tampil di sini. Nah, sudah kan teman-teman? Sudah sama belum? Oh, ada jaraknya ya. Jaraknya. Oke, kita kembali ke text editor. Di sini kita pakainya yaitu kita buat jarak pakainya ini di NBSP. Nah, kita save, apakah udah sama? Nah, udah sama persis ya. Tinggal kita kasih gambar amafnya ini. Oke, kita kembali ke text editor. Di teks bawah P ini kita kasih gambar. Gambar itu ya tagnya P. Kita gambar di folder image, terus apa nih, kita kasih background 1, lalu kita masukin gambarnya, jangan background 1, ini aja. Nah, asal .jpg ya, ini aja. Kita save, coba kita refresh. Nah, baik ya teman-teman. Nah, tapi gambarnya ini terlalu offset dari garis, makanya kita kasih kelas. Kalau di Bootstrap itu ada namanya kelas ini nih, display block 100. Kita masuk ke sini, di dalam image kita kasih kelas yang namanya display block, terus widthnya, lebarnya 100. Kita coba save, apakah sudah
uh, display. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita tinggal menambahkan paragrafnya. Paragrafnya ya seperti yang tadi di apa itu detail ya teman-teman, seperti detail. Kita kembali ke sini lagi, di bawah kita kasih lagi namanya paragraf. Kok PD sih, teks P paragraf. Nah, di teks paragraf kita kasih kelas, yaitu buat padding topnya ya, padding topnya kita kasih 3 aja, kita kasih 3. Terus kita kasih rata kiri kanannya, yaitu justify. Kemudian tulisannya gimana? Tulisannya kita seperti biasa, kita copy paste biar cepat. Copy paste, kita masukin sini ya, masukin sini ya teman-teman. Jika sudah, baru kita bikin dua paragraf lagi. Di sini kita kasih tag P seperti biasa, kelasnya padding top 3 biar sama padding top 3. Rata kiri kanannya kita kasih justify. Terus teksnya biasa kita copy dari sini, copy, masukin ke sini. Oke, kita satu paragraf lagi di sini, kasih satu paragraf lagi. Biasa kelasnya samain semua ya, padding top 3 eleginnya yaitu justify. Terus apa isinya kita copy lalu masukin ke sini. Jika sudah, kita save lalu kita refresh. Apakah sudah sama? Oke ya teman-teman, itu baik, sudah sama ya. Oke, tinggal kita bikin yang di kolom MD berapa ini? Kolom MD 4-nya. Di sini ada animasi seperti ini. Nah, kita akan buat sama seperti ini. Kembali ke text editor. Di kolom MD4. Kemudian di konten di kelas kolom MD4-nya kita kasih, yaitu sama seperti tadi yang kolom MD8. Kita copy dulu dari sini isi bodinya itu di sini. Coba kita save dulu, apakah sudah muncul? Nah, jika sudah, kita akan membuat dalamannya. Ini ada video, kalau diklik bisa mutar. Kemudian jika diklik video ini akan ke atas. Ini sejenis animasi. Kemudian di sini ada daftar sejarah seperti ini. Oke, kita langsung aja ke teks editornya. Oke, jadi di mana nih? Di sejarah di kolom MD berapa tadi? Kolom MD di kolom MD4 kita bikin dulu yaitu H3 dengan ID. Ntar kita kasih itunya, ID-nya yaitu namanya flip. Terus tulisannya tadi apa nih? Tulisannya video terbaru. Video terbaru, video terbaru. Kemudian di dalam
di bawahnya, yaitu kita kasih div lagi. Nah, kasih ID nya yaitu panel. Di dalam div yang ID nya panel ini kita ntar cari video. Di sini kita kasih background like dulu, kita cari videonya di YouTube. Sembarang lah kita masukin apa nih, video cara belajar membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita cari dulu videonya. Misal kita mau pilih yang ini, kita klik ini, lalu bisa kita langsung dibagikan ini, sematkan. Nah, ini ya kita kopikan, lalu masukkan ke teks editornya di sini. Nah, jika sudah, coba kita refresh, lihat hasilnya. Nah, ini videonya masih keluar. Kita keluar, baru kita atur di ini ya. Ini kita kasih 308 aja. Dan di sini kita kasih height-nya, tingginya kita mintanya 250 misal. Coba kita refresh lagi. Kalau masih kepanjangan, baru kita tinggal sini atur, kita kasih 200, lalu kita save. Oke, mungkin cukup ya segini videonya. Lalu di bawah video ini ada tulisan belajar membaca kitab gundul. Baru di bawah ini kita kasih kelas lagi, yaitu kita kasih pembungkus lagi, div. Di dalamnya kita kasih H5, yaitu kita kasih judulnya sesuai dengan video yang tadi kita masukkan di sini, yaitu belajar mengaji judul cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Berarti kita di sini juga masukin sesuai dengan judul YouTube-nya itu, cara membaca cara membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar. Lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, udah muncul kan teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ada icon seperti ini lagi, kayak tadi. Boleh kita copy paste saja, lalu masukin di bawahnya. Ya, di sini tadi ini copy paste, lalu taruh di bawahnya ini. Kita tinggal ganti waktunya aja. Misal ganti namanya sini Fuad lah, Fuad Tonggos gitu. Nah, misal kita refresh, lalu videonya belum ada ya. Nah, ini udah ada. Tapi kita kalau diklik di sini belum bisa karena kita belum bikin yang namanya functionnya itu. Oke, di sini dikasih pembungkus di sini, dalam sini, yaitu TXP yaitu kelasnya text muted. Nah, penutupnya kita taruh di bawah.
taruh di sini bawah. Coba kita refresh. Oke ya teman-teman, warnanya udah berubah. Kemudian video kedua ya sama, tinggal kita copy paste kayak tadi gitu. Tinggal kita nyari videonya apa, misalnya kita nyari video lagi yaitu uh, cara cepat menghafal gitu. Misal cara cepat menghafal. Nah, kita pilih yang mana, terserah kayak tadi. Kita coba yang ini. Di sini dibagikan terus disematkan. Nah, di sini kita kita ambil, masukkan ke text editor kita. Nah, di bawahnya baru kita nah, copy ini dulu, masukinnya di bawahnya sini. hmm. Hmm. Di sini kurang div ya, bisa kasih tambahin div, kemudian taruh di bawah. Baru kita rapikan dulu. Dirapikan biar, kemudian divnya kita taruh di bawah sini boleh. Ditaruh sini gitu. Divnya, lalu yang div ini kita masukinnya di atas, di dalam sini. Nah, masuknya sebelah sini. Kemudian iframe-nya kita pastekan di sini. Pastekan di sini. Ulang. Tadi bagikan. Nah, kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Lalu ini ya kita ganti 308, sama sininya juga kita ganti yaitu 200. Judulnya cara cepat menghafal ya. Cara apa nih? Cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Itu judulnya. Misalnya cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, sininya misalnya Syekh Ali Jaber. Coba kita refresh. Nah, udah ada ya teman-teman. Tuh, cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, kemudian
Kita rapikan dulu. hmm, oke. Jadi tinggal satu lagi, kita copy dari sini, kopikan dari sini. uh, Kopikannya dari sini. Bentar, div satu. Oh, ini berarti kebanyakan div nih. Right. Oke, satu video lagi atau satu video aja lah. Ini copy aja, samain lah, nggak apa-apa. Samain biar cepat, biar gampang. Teman-teman tinggal kalau pengen video lain tinggal tambahin gitu aja, tinggal ditambah. Kita save, coba kita refresh. Oke, udah ada 3 video ya. Nah, jika di pencet tombol video terbaru, maka video ini akan ke atas masuk gitu ya. Oke, jadi di atas kita bikin di sini nih, di bawah title. Nah, di bawah title kita bikin nama script. Nah, terus di sini ya kita dolar dokumen. Ini dokumennya kecil aja, dokumen. Nah, kecil ini, titik ready function. Kita kasih functionnya dulu. Function fungsinya apa? Ketika kita panggil ID apa itu tuh di bawah flip, ID flip, maka akan terjadi apa? Maka akan terjadi ulang-ulang. Ini salah, bukan di sini. Ini function. Nah, ini kasih titik koma. Di dalamnya kita akan panggil ID-nya tadi yang kita kelasnya itu. ID-nya apa? ID-nya yaitu flip. Nah, akan jika di udah ready function lagi, function, maka akan terjadi tadi. Ini bukan ready ya, kan tadi dokumen, kita udah nyediain dokumen yang tadi di sini nih. Nah, ID ini, ID flip sama panel nih, ID flip sama panel tuh ketika kita udah bikin variabel dokumen, jika udah ready akan berfungsi. Nah, kita panggil fungsinya yaitu flip, ID flip. Jika diklik, fungsinya apa kalau diklik? Fungsinya akan ngaruhnya gimana? Nah, di sini kita kasih ID lagi, panel akan mengaruhkan di sini yaitu namanya slide toggle. Nah, slide toggle yaitu yang berefek apa? Berefek slow motion, slow. Nah,
Oke, akan ngefeknya apa, akan slow, yaitu akan dikit-dikit. Ini jangan lupa titik koma ya teman-teman, titik koma. Coba kita refresh. Apakah sudah berhasil? Belum ngefek. Coba kita lihat ngodingannya dulu, apakah sudah benar tata letaknya. ID-nya flip anel. Kita rapikan dulu nih biar gampang. Flip, rapikan. Dirapikan dulu biar nggak ada kesalahan. Nah, iframe benar. Kok ini benar. Kita rapikan dulu. Nah, di sini panel benar, berdiri flip panel. Berarti di sini ya. Dokumen ready. Oh, ibanya udah. Dokumen function ini udah bener. Function. Oke, baik teman-teman, kita coba dulu. Tadi mana nih? Flip sama panel. ID-nya flip sama panel udah sama ya teman-teman? Udah sama. Flip panel. Coba kita save dulu, refresh. Harusnya udah bisa sih. Kok belum bisa ya? Yang sini tuh gini. Tuh, udah bisa. Ini ada yang salah nih. Oke, baik teman-teman, udah ketemu permasalahannya, yaitu di sininya ternyata teman-teman. Di sini kita belum tambahkan yang namanya script ya. Kita akan panggil di mana ini scriptnya, yaitu JavaScript JS di folder JS. Kita akan panggil ini jQuery.min.js. Kita coba save. Apakah sudah berjalan? Nah, coba kita klik ya. Nah, itu teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membuat apa? Yang bawa ini nih, daftar sejarah. Nah, setelah itu kita selesai, baru kita pergi ke halaman kontak. Di daftar sejarah baru kita bikin ini dua lagi. Oke, kita kembali ke text editor lagi. Kita tadi di mana, kita di minimize aja nih, di sini di cut. Nah, ini kemudian di bawah kita akan bikin tadi ya, apa itu, daftar sejarah. Oke, baik. Kita di sini bikin lagi, yaitu div dengan kelas yaitu cut. Lalu di dalamnya kita kasih
Kemudian di dalamnya kita kasih H5 dengan kasih kelas yaitu card header. Terus backgroundnya biru aja, background primary. Terus di dalamnya kita kasih tulisan daftar sejarah. Coba kita refresh. Nah, jadi gini ya teman-teman, daftar sejarah. Kemudian apa nih? Daftar sejarah. Oh, warnanya gini. Oke. Terus dalamnya ada gini. Oke. Ke teks editor lagi. Kemudian di bawah H5 kita bikin div dengan kelas body, card body. Di dalamnya kita kasih link. Di card body kita kasih margin button 5. Kemudian kasih background like di teks A. Dalamnya kita kasih div. Terus ininya kasih kelasnya list group item, list group item action. Di sini terus flex column. Kemudian di sini ya, terus align item star. Kemudian di sini kita kasih H5. Kita di sini kasih apa sih? Nah, sejarah kitab Fathul Mu'in nih. Sejarah kitab Fathul Mu'in. Misal di div 5 kita kasih sejarah kitab Fathul Mu'in. Di bawahnya lagi. Kemudian di sini ya kita kasih kelas margin buttonnya 1. Di sini kita kasih kelas lagi yaitu display flags. Kemudian widthnya kita kasih 100. Justify content between. Di bawah ini kita kasih paragraf. Kasih apa ini? Lorem 10 aja lah. Kasih lorem 10. Nah, segini. Oke, save, kita refresh. Oke. Udah sama ya. Kita kembali ke teks editor lagi. Ini biar enggak dempet, kita kasih margin top. Kita di sini ya, di cardnya kita kasih margin top 4. Nah, kemudian daftar sejarah warnanya gini. Daftar sejarah.
kita di sini H5. Oke, kita langsung di sini kasih flip, di sini kasih panel. Aduh. Oke teman-teman, untuk mengganti ininya biar sama seperti itu, nih kita kasih masukin sininya itu, yaitu ID-nya yang pertama flip, yang di sini ya panel, biar agak sama di atas. Coba kita refresh. Nah udah, kemudian bikin ini nih usernya, bari paragraf lagi. Oke, di sininya kita jangan, ini biar kecil aja, dari teks small. Terus di sininya kita copy yang di atas itu. Nah ini user, copy ini aja, terus dimasukin dalam sini. Nah ini tinggal pengarangnya kita Fathul Miniti siapa. Misalnya saya Zainuddin Al-Malibari, saya Zainuddin misalnya, saya Zainuddin Al-Malibari. Nah kita save coba. Oke, tinggal kita kopikan aja satu lagi. Nah di bawahnya kopikan, berarti kita kopikan dari ini ya, dari mana nih, dari teks A nya coba kita kopikan, teks A, copy, terus bawahnya sini save, coba. Nah kan udah, tinggal kasih apa ini biar margin button kita tinggal kasih. Oke teman-teman, di sini ya kita kasih margin button 4. Di kolom D4 nya juga kita kasih margin button 4. Kita save, lalu refresh. Nah ini halaman sejarah kita udah jadi. Ini di halaman sejarah udah jadi. Kemudian sini udah jadi home. Tinggal satu lagi berarti halaman kontak ya. Halaman kontak berarti kita langsung ke apa, teks editornya, kita bikin satu ini lagi, yaitu dengan nama kontak kontak.html. Kontak.html kita copy paste dari ini, dari halaman sejarah, kita blok, Ctrl C, lalu masukin ke halaman kontak sini. Tinggal titelnya kita ganti. Nah ini kita tidak butuhkan, JavaScript-nya udah nggak butuhkan lagi, hapus. Titelnya yaitu ganti kontak. Terus headernya kita masih butuh, di sini ganti kontak. Terus kalau M8 nya kita masih butuh, dari sini aja nih kita hapus semua aja lah biar enak. Nah dari sinilah kita hapus. Ulangi lagi, di dalam konten kita bikin div container. Di dalam kontainer kita bikin div lagi, yaitu kelasnya row. Di dalam kelas row kita bikin lagi div, namanya kelas call md8. yang pertama call md8, dan yang kedua yaitu div dengan kelas call md4. Coba kita save. Nah ini kita sambung-sambungin dulu.
halaman kontak.html udah sama. Oke, di halaman sejarah juga sama, atasnya kita perbaiki dulu. Mana nih, header, halaman kontak, halaman indeks juga sama. Mana halaman indeks kontak, terus detail sama kontak. Coba kita refresh. Nah, di sini kalau kita klik halaman sejarah, ini namanya hovernya, teks hovernya berpindah nih, jadi yang sejarah yang hitam gitu. Nah, kita kalau di sini masih home semua ya, yang itu tinggal kita aktifnya itu, kelas aktifnya kalau di detail aktif berarti kelas aktifnya pindahnya di detail, ininya pindah di detail, di halaman detail. Bentar. Di halaman indeks yang aktif, kemudian di halaman kontak yang aktif, sininya ganti kontak yang aktif. Yang aktif ini disebut hapus kontak yang aktif. Terus di halaman sejarah yang aktif. Coba kita tes, refresh. Nah, kontak aktif, sejarah aktif, home aktif. Kalau di detail, tetap di home. Oke. Sama ya. Oke, sama. Kita tinggal bikin halaman kontak. Di halaman kontak kita baru gini. Berarti kurangnya, ini hapus, ternyata ini hapus. Kita ganti ini. Oke. Ke text editor, halaman kontak berarti awal konten, awal slide nih, awal konten. Nah, ini jumbutannya kita hapus, kita nggak butuh ini. Tinggal di konten kolom 8 sama ini, di kolom 8 kita akan isi, yaitu seperti ini ya. Berarti kita di sini di dalam kolom 8 kita kasih div, kelasnya itu kelas card buat pembungkus, dan di dalam kelas card itu kita kasih ini tuh namanya alet. Kita cari di Bootstrap alet. Nah, kita pilih sembarang yang mana. Di sini warnanya hijau, jadi kita di Bootstrapnya kita pilihnya yang success alet ini, berarti yang ini nih. Nah, dari sini copy sampai sini, copy, lalu kembali lagi ke text editornya, di sini masukin. Nah, tulisannya tinggal ganti, tulisannya kita copy dari ini aja. Nah, copy lalu pindah ke text editor di sini. Nah, lalu kita refresh dulu. Tuh ya kan teman-teman, udah muncul. Tinggal atur kembali lagi. Ini card ada satu pasang ya. Di sini kita tambahin kelas namanya card body.
card body ya. Yang ini kita masukin situ atas. Itu mana nih, ulang. Aktif di kontak ini kita. Nah, save, rapikan, kemudian kita coba refresh dulu. Nah, punya saran kritik ini di sini agak nempel ya, kita kasih margin buttonnya di cut berarti ya, di ini di call MD8 margin button 3 berarti di sini juga sama margin button kita kasih 3. Oke. Save, refresh. Nah, kalau sekiranya kurang kita tambahin lagi, kurang berarti kita tambahin lagi. Kalau harus kurang kita naikin 4. Coba refresh. Nah, pas ya, di sini pas. Oke, tinggal kita kasih ini nih nama ini from. Berarti kita ke Bootstrap, kita cari yang namanya from. Kita di sini cari yang namanya from. Ya, cari from. Oh, belum sih. Home. Nah, form. Nah, ini kita pilih yang paling atas saja. Sini langsung copy. Nah, langsung masukin di card body ya, di bawahnya ini masukin. Nah, coba kita save. Oke. Di sini nama kita tinggal ganti nama. Bentar, tinggal ini email sama password. Berarti ini nama sama email ya. Nama sama email kita tinggal ganti. Kita perbesar. Ini div group, ini kita pindahin di atas saja, div group. Nah, kita ganti di sininya input name. Passwordnya kita ganti name aja. Name ini sama. Name, nama tipenya valid text. Nama itu tipenya teks. Lalu di sini email ya, email aja. Email. Oke, placeholdernya ini masukkan nama. Kita save coba. Oke, masukkan nama. Berarti masukkan email. Kita yang bawah masukkan email. Masukkan email di placeholdernya. Nah, nih. Masukkan email. Oke. Coba kita refresh. Oke, sama ya. Sama. Terus di sini ada ini ya, ganti teksnya. Nah, check me out-nya kita ganti, yaitu apakah isi kontennya bermanfaat. Kita copy aja. Copy. Kemudian masukkan ke check me out-nya ini.
refresh. Oke, kemudian di bawahnya itu masih ada satu lagi yang alamat, kemudian button apa, submitnya kita ganti kirim ya, berarti bikin di bawah ini ya, di bawah sini ini kirim, namanya kirim. Kita di bawah apakah isi kontennya bermanfaat, kita kopikan yang ini, yang atas kita kopikan, lalu paste di sini. Terus sininya ganti apa ini, alamat ya, alamat alamat alamat. Kemudian inputnya kita ganti text area, text area, text area. Terus rowsnya kita 5 aja, nggak usah kegedean, 5. Callnya kita nggak butuh, nggak usah lebar-lebar. Udah, kita save dulu coba. Nah, udah ada. Oh, biar alamatnya ke atas, yang biar tulisan alamatnya di atas, kita di sini kasih kelas ya. Ini kita nggak butuh ini, kita kelas kasih form control. Oke, save coba. Oke. Oh, ini masih agak dempet, kita kasih margin top ya, margin top. Oke, mungkin udah sama ya, kita coba refresh. Oke, ini udah sama, ini tinggal kita kasih apa, margin top. Coba kita kasih margin top 3 aja. Oke, udah ya, udah sama. Sekarang kita bikin yang sebelah kanannya ini, minat untuk belajar kitab. Nah, ini juga gampang ini. Kita seperti biasa, kita di call MD4 kita bikin lagi div yang namanya kelas code. Kemudian di dalam kelas code kita bikin lagi kelas yang namanya code body. Kemudian di dalam code body itu ada from, kita refresh dulu. Tuh, udah ada code bodinya. Ada ini H5 ya, minat untuk belajar kitab. Dulu kita copy dulu ininya, tulisannya copy, lalu ke text editor. Kita di sininya kasih H5, paste di sini ya. Di sini kita kasih background big like. Nah, biar warnanya putih. Refresh, yang ini refresh. Oke, sudah ada ya, minat untuk belajar kitab. Kemudian kita membutuhkan from. Ini fromnya simpel ya, kita cari sini from lagi, cari yang lebih simpel. Kita pakai yang pakai yang ini aja lah, yang awal aja, pakai awal. Kita nggak usah perlu ini, kita langsung ke ininya. Kita kopikan dari yang nama ini nih, nama sama email, kopikan ya di sini, copy, terus masukkan ke bawah, di bawah H5. Oke, coba kita save. Oke, udah ada ya. Ini namanya kita tinggal hilangin, tinggal diganti ini aja, nama ya. Kemudian ini namanya hilangin,
hilangin. Di sininya kita apa, tinggal bintangnya di atas apa, depan apa belakang sih, di belakang. Kita di sininya kasih bintang, yang atas juga sama sama. Inputannya kita ini nggak butuh ini. Nah, email kasih bintang. Oke, save. Oke ya teman-teman, sama. Tinggal kasih buttonnya, ini button ini kita masukin sini, kita copy lagi. Oke, button ya, ini ya button submit kita kopikan, terus paste di bawahnya sini. Tulisannya kita ambil dari sini aja. Ya saya siap. Ada. Ya saya siap. Tulis, kalau button nggak bisa di copy. Ya saya siap. Siap. Coba kita refresh. Oke, sama. Warnanya apa nih, warnanya kita ganti ya, warnanya kita ganti warnanya di sini, kita ganti info. Coba kita refresh. Udah sama ya. Oke, mungkin udah sama persis. Oke, terima kasih. Jadi dari awal nih kita tes dulu dari home, tampilan home kita udah sama. Kemudian kita klik tampilan detail, udah sama. Tampilan sejarah udah sama, jika diklik udah bisa. Terus tampilan kontak yang terakhir yang tadi kita buat ini udah sama. Oke, gimana teman-teman? Cukup sekian ya dari sini. Jangan lupa untuk di-share video kali ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.